Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar para peternak di seluruh Nusantara? Hampir 50 hari saya puasa tidak mengeluarkan atau merilis konten tentang dunia perkambingan. Maka pada pagi ini saya memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, memberikan kita berbagai literasi tentang tumbuh kembang ternak kambing. Nah, sebenarnya beberapa konten akan saya sarikan kembali untuk mereview ingatan kita, yang tujuannya adalah agar kita tetap pada jalur beternak dengan ilmu dan pengetahuan, gitu ya. Nah, masyarakat mengenal kambing ini hanya sebagai hewan ternak. Kambing hampir tidak pernah dibahas sebagai hewan yang pintar, gitu ya. Padahal tingkat kepintarannya ini lebih tinggi dibandingkan jenis hewan ternak lainnya. Saya mengambil pendapat atau pendapat lah Muhammad Baihaqi SPT MSc, pakar di bidang produksi ternak ruminansia kecil dari Fakultas Peternakan IPB University, yang mengungkapkan bahwa karena kepintarannya di negara barat ini muncul istilah think like a god, gitu ya, atau berpikirlah layaknya kambing berpikir, gitu ya. Namun sebelum itu saya meminta kita semua pastikan kamu sudah mendukung channel YouTube ini dengan cara mensubscribe, like, dan share konten-konten video yang ada dalam channel ini. Semoga semakin berjaya. Saya kembali ke literatur bahwa faktanya, karena kecerdasan dan keunikan kambing, di Inggris kambing telah dijadikan sebagai hewan peliharaan, sebagaimana hewan peliharaan lainnya yang dianggap pintar, misalnya seperti anjing, gitu ya. Nah, kambing mudah diajari dan mudah membangun hubungan dengan pemiliknya. Namun sebagai hewan pemeliharaan ini tidak sembarang jenis kambing yang bisa dipilih, ya. Kambing yang bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan adalah kambing mini atau yang dikenal dengan pygmy goat, gitu ya. Selain pintar, kambing mini ini memiliki ukuran tubuh yang mungil sehingga terlihat lebih imut dan menggemaskan. Kepintaran kambing mini ini terbukti karena memang ternyata dapat dijadikan hewan peliharaan. Walau tidak secerdas hewan peliharaan lainnya, namun tingkat kepintarannya ini hampir setara dengan misalnya kucing dan bisa memiliki hubungan dengan manusia atau pemiliknya. Nah, dibanding dengan domba misalnya, tingkah laku kambing ini lebih ekspresif dan lebih banyak akal dan tingkah lakunya. Kambing juga memiliki tingkah laku yang bersifat stereotyping, yaitu kebiasaan meniru dari tuannya, gitu ya. Kemampuan ini bisa membuat kambing lebih pintar meniru dan dilatih suatu trik tertentu yang itu berfungsi untuk membantu kita sebagai tuannya, gitu ya. Seperti mengajari letak pakannya di mana, kemudian letak toiletnya di mana, dan seterusnya. Dibanding domba dan sapi, kambing juga memiliki kemampuan memanjat pohon untuk memenuhi kebutuhan pakannya. Tidak ada jenis ruminansia lain yang memiliki kemampuan se ekstrim itu, sehingga kambing cenderung mudah dikembangbiakan dan mampu melakukan berbagai adaptasi
walaupun tadi saya sebutkan bahwa yang dibahas pada segmen kali ini adalah pygmy goat, tapi tentang adaptasi ini sebenarnya dimiliki oleh semua jenis kambing gitu ya. Nah, kambing memiliki daya survival atau bertahan hidup di daerah-daerah yang ekstrim sekalipun, seperti di lahan-lahan yang kering, misalnya di Indonesia Timur yang rumputnya kering. Tapi rumput kering itu kalau di sana ya memang lebih berkualitas gitu kan. Kemudian seperti mampu mencari pakannya sendiri, apalagi kalau lingkungan kita penuh dengan cadangan makanan berupa padang rumputan gitu ya. Nah, ada lagi fakta unik lainnya adalah dari sisi taktik dan insting. Nah, pada dasarnya memang setiap hewan itu memiliki insting yang kuat gitu ya. Nah, pakar tersebut, Mr. Baihaki ini mengatakan bahwa kambing itu lebih pintar dari ternak lainnya. Secara manajemen, hal ini dapat memberikan nilai plus sekaligus nilai minus bagi para peternak. Bila kualitas kandang ini tidak bagus, ini akan membuat kambing misalnya mudah lolos sehingga lepas dari pantauan kita. Karena dia akan terus mencari jalan supaya bisa keluar dari kekangan, dari kandang dan seterusnya gitu ya. Karena memang di luar sana ada pancingan, misalnya lebih banyak rerumputan dan lain-lain gitu ya, itu memancing dia gitu ya. Nah, kambing juga bisa agak rewel dari sisi pakan karena lebih menyukai dedaunan yang berbeda-beda. Artinya dia, ya saya sering mengatakan bahwa kalau bisa kambing, pakan kambing ini harus bervariasi gitu ya. Tidak misalnya setiap hari makan rumput aja kan, enggak, tetapi harus diselingi dengan dedaunan dan lain-lain. Namun dengan kepintarannya juga, baik dipelihara secara intensif maupun ekstensif, ini akan memberikan beberapa keuntungan. Bila kambing dipelihara dengan sistem diumbar misalnya, ini kambing akan lebih waspada terhadap serangan predator. Tapi saya sarankan bagi kamu yang lingkungannya itu tidak berbatas gitu ya, dan pada malam hari terutama ya kalau bisa dimasukkan ke kandang lagi lah, karena biasanya kambing ini agak lemah daya tahannya apabila di malam hari terkait dengan serangan hewan-hewan predator seperti ular, piton dan lain-lain gitu ya. Nah, kami juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri dengan mencari pakan sendiri apabila diumbar gitu ya. Kami juga mampu membedakan di mana pemiliknya dan siapa bukan pemiliknya, atau siapa pemiliknya dan siapa yang bukan pemiliknya, sehingga cenderung lebih dicuri gitu ya, lebih sulit untuk dicuri gitu. Tapi ya kalau malam dikarungi orang ya boncos juga gitu kan. Nah, makanya pada dasarnya pengawasan kita tetap diperlukan sebagaimana layaknya hewan peliharaan, karena ya kita sebagai peternak bertanggung jawab lah kan begitu. Itu konten pagi ini, semoga mengembalikan semangat kita ya yang udah agak lama nggak berbincang lagi. Saya mengucapkan terima kasih untuk komentar-komentar yang sudah diberikan selama ini. Saya jawab semampu saya. Kemudian saya terus meminta dukungan teman-teman semua untuk tetap mensubscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin terus berkembang dan berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.